Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوا بالإحسان إلى يوم القيامة عما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat semuanya? Semoga kita selalu sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah bertahun-tahun kita hidup di dunia ini dan ternyata dunia sudah semakin tua. Bukan hanya manusianya semakin tua, tapi dunianya juga semakin tua. Kemarin dikabarkan di Poso gempa bumi lagi, masya Allah. Jadi di mana-mana nanti akan terjadi beberapa musibah-musibah. Tetapi musibah yang terbesar yang harus kita yakini adalah ketika kita meninggalkan perintah Allah. Musibah alam itu tidak mempengaruhi daripada kehidupan kita di akhirat. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita selalu dekat dengan Allah, terkena musibah pun kita sudah siap kembali kepada Allah dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita di dunia ini, walaupun mungkin banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, tapi kita harus yakini ujian itu diberikan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pusingnya orang beriman saja itu mengampuni dosa-dosanya. Kalaupun mungkin dosa kita sudah mulai berkurang atau sedikit, maka ujian-ujian itu untuk menaikkan derajat kita, untuk menaikkan diri kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada bekal yang lebih baik untuk diri kita dan keluarga kita kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengaji kita pagi ini termasuk pilihan dari Allah. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah saya bisa duduk dalam majelis taklim. Ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin amal itu jarang diamalkan oleh orang, maka amalan itu semakin besar pahala. Tengah-tengah orang tidur, tengah-tengah orang nikmat-nikmatnya tidur, Allah bangunkan kita. Apalagi yang dari malam bangun langsung tahajud. Termasuk salah satu cara untuk yang paling mudah untuk dekat dengan Allah adalah sholat malam. Jadi jangankan orang munafik, orang yang juga dekat atau orang yang kadang-kadang mereka lupa juga di pagi-pagi itu belum tentu mereka dipilih oleh Allah. Maka kita yang semakin dipilih oleh Allah, semakin kita bersyukur dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan terus nikmat-nikmat Allah diberikan kepada kita. Amin ya Allah.
Maka ini kita meneruskan muraqabah, bab muraqabah. Hadisnya kita kemarin potongan karena sudah waktunya habis. Yang dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama kemarin mengenai bahwa ada seorang laki-laki yang mereka tidak kenal, tapi juga bukan dari orang yang sedang safar, habis safar. Kalau orang kenal, kalau mereka kenal, ya berarti orang-orang sini lah dekat. Tapi mereka nggak kenal. Kalau nggak kenal, harusnya ada tanda-tanda beliau dari safar. Ini siapa ini orang? Dan beliau pun ternyata dekat sekali dengan Nabi karena beliau berani mendekatkan paha beliau dengan pahanya Rasulullah, ujung atau lutut. Iftiros duduknya seperti bagaimana kita sholat tahiyat awal. Sholat tahiyat awal, Rasulullah didekatkan sama beliau dan tangannya megang pahanya Rasulullah. Siapa ini sahabat mereka? Dan singkatnya kemarin sudah dijelaskan. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Islam adalah dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuqimus shalah, Islam adalah mendirikan sholat. Islam adalah wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah haji ke Baitullah apabila mampu melakukan ke jalan sana. Jadi kalau Islam ini di salah satunya rukun Islam yang kita tidak lakukan, maka tidak sempurna Islam kita. Tidak sempurna Islam kita. Seperti membayar zakat. Kalau sudah membayar zakat, maka tunaikan sodakoh-sodakohnya. Orang kalau sudah mengamalkan wajib, maka yang dia pikirkan bagaimana menyempurnakan amal wajib tersebut dengan perkara sunnah. Sudah puasa Ramadan, ini ada yang bilang orang Islam ini hebat, dalam satu hari diberikan refreshing, diberikan refresh untuk tubuhnya minimal dalam satu hari 5 kali. Bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia, bagi orang-orang yang hari-hari capek dengan perkara dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sholat 5 waktu itu sangat membuat refresh buat dia. Sholat zuhur, kemudian cuci muka lagi. Yang mungkin tadinya di depan komputer, yang tadinya mungkin lagi bicara duniawi, Allah kasih refresh. Cuci muka, anggota wudu semuanya dibasuh. Kemudian sholatnya pun bukan sembarang gerakan yang mempunyai rahasia yang luar biasa. Sujud, kemudian salam. Itu setiap 5 waktu dalam satu hari satu malam, tubuh kita selalu di-refresh. Bahkan orang sibuk sekarang yang namanya intermittent fasting. Ternyata di Islam pun sudah dibuat dari dulu. Setahun minimal 1 bulan. 1 bulan penuh puasa. 1 bulan penuh puasa. Jadi Islam ini sudah lengkap. Maka kalau kita tidak lakukan rukun Islam salah satu saja, maka tidak sempurna Islam kita. Kemudian beliau meneruskan, qala sodaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yang bertanya tadi, orang yang tadi depan Nabi mengatakan engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami takjub, kami kagum pada beliau ini siapa? Dia yang nanya dan dia yang membenarkannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan beliau, qala fa'akhbirni anil iman. Nah ini penting sekali, rukun iman. Rukun iman ini seperti bangunan rumah. Rumah bisa disebut rumah kalau ada ruang tamunya, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, lengkap fasilitas rumah.
Kalau fasilitas rumah tidak lengkap, maka belum bisa disebut rumah. Kamar mandinya nggak ada, belum bisa disebut rumah, itu baru kamar. Mungkin kos-kosan. Tapi walaupun kecil, tapi lengkap dia. Ada ruang tamunya walaupun kecil, ada kamar tidurnya walaupun kecil, ada kamar mandinya walaupun kecil, maka disebut dengan rumah. Maka rukun iman ini ulama mempermisalkan seperti rumah. Jadi iman ini nanti disebutkan rukun iman tidak boleh kurang satupun. Kalau satu saja kurang, maka tidak diterima oleh Allah imannya. Bukan disebut iman lagi. Satu saja kurang. Tapi kalau dia lengkap tetapi tipis atau lemah atau sedikit, imannya lemah tapi lengkap, maka tetap dia beriman kepada Allah yang benar. Ini penting, rukun iman ini penting. Orang-orang dulu betul-betul ingin memahami dan betul-betul harus betul akidahnya mengenai rukun iman, karena kalau satu saja dia gugur, maka akan menyebabkan dia tidak diterima imannya oleh Allah. Kalkulasi kita matematika seperti biasa, 100 dikurang 1 sama dengan 99. Itu kalkulasi normal. Tapi kalau kalkulasi iman, 100 dikurang 1 sama dengan 0. Kalau kita andaikan iman itu 100% yang diminta oleh Allah, kalau 99 kita beriman, 1 saja kita nggak beriman, ada 1 saja ada syiriknya, maka sama dengan 0, nggak diterima semuanya. Ini rukun iman penting. Maka ditanya ini, Pak Akhbirni anil iman, kabarkanlah aku tentang iman. Nanya kepada Rasulullah, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qul antu'mina billah, beriman kepada Allah. Ini pertama, iman yang betul-betul harus kita pegang, beriman kepada Allah. Barang siapa yang setiap pagi dan sore atau petang membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, saya ridho engkau sebagai Tuhanku ya Allah, dan saya ridho Islam sebagai agamaku, dan saya ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Maka orang yang istiqomah membaca doa ini, membaca ucapan ini, maka nanti dia akan di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala puaskan hati mereka. Artinya dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena di dunia dia udah merasa puas. Raditu billahi robba itu kalau diterjemahkan secara literal, saya ridho, saya sudah puas, nggak ada lagi. Udah kalau udah puas tuh nggak ada nyari Tuhan selain Allah. Ya sudah, Allah saja sudah. Kita ini kadang-kadang ngaku memang Tuhannya Allah, tapi berhajat kepada yang lain. Hati kita cenderung kepada yang lain. Hati kita sedih kalau tidak ada yang lain. Bahkan kalau kita sepertinya melaksanakan perintah Allah, senangnya beda dengan perkara lain tadi. Kalau kita meninggalkan perintah Allah, sedihnya juga beda dengan kehilangan yang lain tadi. Misalnya uang misalnya. Kadang-kadang sampai ulama itu bertanya, kira-kira kamu pilih mana antara sholat 2 rakaat dengan uang 2 miliar? Ya kalau kita ditanya dua-duanya kan gitu. Kan jelas Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi bagi orang-orang yang muraqabah, orang yang dekat dengan Allah, mereka tetap memilih sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat itu adalah kekal sampai akhirat nanti. Tapi kalau uang itu hanya sementara dan tidak akan membawa kita hidup sukses di akhirat nanti, kecuali uang-uang tersebut diberikan kepada di jalan Allah.
Maka ini Masya Allah, rukun iman yang pertama ini sangat penting. Asasnya adalah ini, beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Penting, malaikat-malaikat ini kita imani betul, penting. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu saking malunya dengan malaikat, saking beriman. Orang kalau beriman, dia yakin ada dia nih di sebelah kita nih, ada dia, ada malaikat. Merasa dilihat sama malaikat kalau dia ada di samping kita. Maka Sayyidina Utsman ini saking malunya, beliau setiap mandi pakai baju lengkap. Jadi nggak berani buka baju gitu, nggak berani. Saya buka baju, masa saya telanjang di depan malaikat. Ini Sayyidina Utsman imannya kepada malaikat luar biasa karena merasa dikelilingi oleh malaikat. Apalagi kalau di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kita buka baju, nggak baca doa, hati-hati. Apalagi ini istri kita, ibu-ibu. Kalau lihat cermin, baca doa. Kalau buka baju, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa yang baca doa itu, kata Nabi, walaupun dia buka bajunya, Allah bikin hijab sehingga para jin nggak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau nggak baca doa itu, ketika kita buka terlihat. Akhirnya ada jin-jin laki-laki nanti yang suka dengan istri kita, ya, suka dengan ibu-ibu. Nggak baca doa. Karena jin ini kita nggak bisa melihat dia bisa lihat kita. Penting baca doa ini, karena Nabi berikan kepada kita adalah untuk memagari diri kita, untuk menjaga diri kita. Karena hakikatnya doa, dia menggantungkan hajatnya, menggantungkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau orang sudah nggak mau berdoa, seolah-olah dia sudah bisa ngapa-ngapain sendiri gitu, nggak minta lagi sama Allah. Tapi kalau orang senantiasa Bismillah, ngelakuin segala sesuatu Bismillah, ngelakuin segala sesuatu baca doa, jadi dia menggantungkan dirinya, saya nggak bisa apa-apa, makanya minta sama Allah terus. Saya ini apa-apa doa, ya saya hamba, nggak bisa saya bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang mengapa-ngapakan saya. Maka aurat dijaga, malaikat pun melihat. Malaikat yang menjaga diri kita, yang telinga kita, hidung kita, para malaikat-malaikat, Masya Allah. Maka kita harus jaga adab dengan mereka. Beriman kepada malaikat, betul-betul kita merasakan kehadirannya. Ini Allah, malaikat, ini adalah yang goib, nggak kelihatan. Perkara yang ada bukan berarti harus kelihatan. Perkara yang ada, jangan seperti keyakinannya orang yang ada itu harus kelihatan. Belum tentu yang ada itu kelihatan. Kadang-kadang dia ada nggak kelihatan, tapi ada bunyinya. Lagi diam ngentut tahunya. Nah, ini ada suaranya tapi nggak kelihatan bentuknya. Kalau habis sakit perut ada suaranya tapi nggak kelihatan bentuknya, tapi juga ada baunya. Kita naik kapal laut, ditanya, Bapak yakin ini kapal ada nahkodanya? Yakin saya. Apa pernah lihat nahkodanya? Nggak pernah. Tapi dia yakin ini kapal nggak bisa berjalan sendiri. Dia yakin ini kapal nggak mungkin dia jalan sendiri, pasti ada yang mengendarai. Nahkoda namanya. Tapi kita nggak pernah lihat tuh nahkoda bentuknya kayak apa. Tapi saya yakin pasti ada yang jalankan. Nah, ini yang goib itu seperti itu, bukan berarti harus ada. Apalagi sekarang teknologi, Masya Allah, sudah semakin membuktikan perkara yang tidak ada. Perkara yang ada belum tentu nampak. Contohnya setrum yang dipencet saklar di depan, yang hidup lampu di sini.
TV-nya di depan pakai remote, ditembak dari jauh, hidup. Itu ada apanya itu? Gak kelihatan, tapi ada yang sesuatu. Kalau zaman dulu masih pakai HP 3315, HP 6600, masih ingat Pak ya? Ya pakai handphone itu berarti ya sudah mulai agak-agak tua lah Pak. Apalagi zamannya pager, cari sinyal, keluar sampai nyari sinyal. Ngapain? Cari sinyal nggak ada, ngirim SMS sinyalnya cuma satu. Nyari sinyal ya. Apalagi Bang Idris tuh kemarin ke Rinjani. Kabarnya di Rinjani ada satu tempat yang sinyalnya cuma di situ. Coba. Berarti ada apa sinyal itu? Berbentuk apa sinyal itu? Kok bisa dicari-cari? Nyari sinyal, tapi nggak kelihatan. Dan masih banyak lagi yang tidak kelihatan tetapi ada. Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman yang gaib, yang kedua malaikat, yang ketiga wa kutubihi, kata Nabi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Di sini bukan kitab hanya satu tapi kitab-kitab Allah. Dan tadi malaikat minimal kita hafal 10 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya 360 sayap. Satu sayapnya saja kalau dibentangkan di dunia, barat sampai timur tertutup semuanya. Malaikat Israfil itu peniup sangkakala. Dunia itu cuma ditaruh di depan trompetnya. Bagaimana besar trompetnya? Bumi itu hanya di depan trompetnya, kecil sekali. Gimana trompetnya itu gedenya? Nah, kalau gedenya trompet itu bagaimana, terus gimana yang niup itu? Malaikat Israfil. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel itu banyak Pak. Pencabut nyawa itu malaikatnya banyak. Tapi ketuanya namanya Israel. Amirnya itu ketuanya. Tapi malaikat pencabut nyawanya banyak. Kalau cuma satu, kasihan, tugasnya banyak, mau dicabut ini nyawanya. Nah, kamu tugas sono. Kalau di langit sana pohon kita sudah gugur, sudah jatuh, daun kita, nama kita sudah gak gugur, loh, itu sudah nama dia, sudah waktunya habis dunia. Cabut, kamu cabut, sana, kamu sana. Kadang bersamaan di tempat yang berbeda dicabut sama malaikat Israel. Malaikat Mikail, Allah yang memberi rezeki tetapi selalu atau diberikan melalui malaikat Mikail. Maka kata ulama, kalau salah satu ingin dimudahkan rezeki kita, ya kirim Al-Fatihah untuk malaikat Mikail. Juga beliau punya tugas untuk menurunkan hujan. Kalau Bapak memang betul penting hajat, salah satu amalan dari guru-guru kita sebelum berangkat atau sudah mendung, kita sebelum berangkat kita kirim Al-Fatihah untuk malaikat Mikail. Ditambah dengan sholawat Maulaya sholli wa sallim, itu untuk salah satu fadilahnya untuk memberhentikan hujan atau memindahkan hujan. Gak usah manggil Ibu Rara itu yang pawang hujan itu, bohong teman. Ada pawang hujan itu pakai merica, dipelintir mericanya. Gak bisa, kadang-kadang digigit, kepanasan mulutnya. Nanti kalau hujan juga dia beralasan, ya memang ini kehendak Allah. Ya memang semua kehendak Allah. Giliran hujan dia ngakunya kehendak Allah, giliran gak hujan dia bilang dia yang mindahkan. Tapi kita minta sama malaikat Mikail, engkau yang menurunkan hujan. Engkau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, memerintahkan engkau. Saya minta, ya Allah, melalui malaikat Mikail, saya mau berangkat ke kantor. Angkat dulu lah sebentar. Nanti sampai kantor hujan-hujan lah. Biasanya sering sekali saya kalau ngaji ini sudah mendung, sudah gerimis, berhenti sebentar, sampai masjid biur hujan.
Kirim Al-Fatihah, Al-Fatihah kepada malaikat kita. Malaikat-malaikat yang lain ini sangat banyak. Jumlahnya para malaikat ini sangat banyak. Wa kutubihi, kemudian beriman kepada kitab. Di sini tidak sebutkan satu kitab, tetapi kitab-kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan terakhir adalah kitab Quran, Al-Quranul Karim. Kemudian wa rusulihi, dan beriman kepada para nabi. Juga disebut di sini bukan hanya beriman kepada Rasulullah, tapi semua para nabi. Yang wajib kita ketahui minimal 25 nabi. Semua para nabi kita harus yakini dan kita beriman kepada para nabi. Tapi yang kita amalkan dalam kehidupan kita hanya caranya baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau membaca buku, membaca mushaf, membaca suhuf, lembaran, bukan buku, lembaran. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kamu baca itu Umar? Ini saya membaca Taurat, atau membaca lembaran-lembaran Nabi Musa. Maka merah wajah Rasulullah SAW, marah kepada Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, andaikan Nabi Musa hidup di zamanku sekarang, kemudian dia tidak ikut aku, maka tersesatlah dia. Jadi Rasulullah sudah puncaknya, sudah ikut aja Rasulullah. Bukan berarti kita tidak beriman pada Nabi Musa, tapi sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Apa saja yang ada di kitab Zabur, apa saja yang ada di kitab Taurat, apa saja ada yang di kitab Injil, semua disempurnakan dengan Al-Quran. Penyempurna, bukan pemerbanding, bukan, tapi penyempurna. Kalau kitab-kitab dahulu ada yang kitabnya tidak perlu penambahan syariat, tetapi hanya meneruskan syariat yang lama. Tapi kalau Islam ini ada beberapa yang diluruskan lagi syariatnya, disempurnakan lagi syariatnya. Tapi 4 kitab tersebut kita imani adanya. Istilahnya itu semua adalah agama langit. Ada agama langit, ada agama bumi. Kok ada agama bumi gimana? Agama bumi maksudnya agama yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Tapi kalau agama langit memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tadi kitab-kitab tersebut dari Allah, tetapi sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Wa kutubihi wa rusulihi, dan seluruh nabi. Kita beriman semua dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah nabi. Bahkan Nabi Isa pun kita mengakui bahwa beliau seorang nabi, bukan Tuhan, tapi seorang nabi. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kita harus beriman, Pak, hari akhir itu akan terjadi. Sudah dikasih bocoran oleh baginda Rasulullah SAW. Hari kiamat, hari Jumat. Hari Jumat yang kapan? Nah ini nggak tahu itu. Jumat aja. Makanya Jumat kita harus seperti hari raya, dari pagi sudah sumringah. Kalau perlu diliburkan itu hari, bukan hari Ahad, liburnya hari Jumat. Karena hari Jumat ini pendek betul. Baru pagi nyantai-nyantai udah persiapan Jumatan. Habis Jumatan makan siang, waktunya pendek. Hari Jumat. Dan waktu yang sangat mustajab. Dalam satu minggu itulah yang Sayyidul Ayyam, pemimpin pada hari. Kiamat akan terjadi di hari Jumat. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang terakhir, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semua takdir itu dari Allah. Jadi garis bawahnya saya sering sampaikan, kalau masalah takdir kehendak Allah, semua dari Allah. Tapi tidak semua kehendak Allah adalah ridho Allah. Jadi jangan semuanya kita anggap bahwa ridho Allah, enggak. Semua kehendak Allah. Ini kalau kita bicara tentang takdir. Tapi kalau bicara tentang ikhtiar,
Karena Islam mengajarkan dua, yakin betul kepada Allah dengan takdir Allah, ketentuan Allah, tetapi juga Islam mengajarkan Muhammadur Rasulullah. Ini ikhtiar. Takdir itu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi, kita masih harus ikhtiar semaksimal mungkin. Sebaliknya, sudah maksimal kita ikhtiar, ternyata yang terjadi bukan sesuai dengan rencana kita yakin ini adalah qadarullah. Gitu, jadi jangan dibolak-balik. Males, nggak mau kerja, ini sudah takdir kok. Halah, saya mau kerja kayak gimana juga tetap aja yang saya dapat sesuai takdir Allah. Ini nggak boleh begini. Ini menyalahkan takdir. Takdir itu kalau udah terjadi, kalau belum terjadi namanya masih diberikan kesempatan untuk ikhtiar. Kayak pergi subuh tadi, sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh begini ya takdir saya ditakdirkan Allah sholat subuh. Tapi tadi sebelum sholat subuh masih ada ikhtiar, tarik selimut atau wudhu nih. Ikhtiar itu. Sebagian banyak tarik selimut, nanggung lah. Jam 4.30 setengah 5 masih adalah 15 menit. Nantilah nunggu komat lah. Akhirnya 14 setengah 7 baru bangun. Itu ikhtiar. Begitu bangun takdirnya tidak sholat subuh atau sholat subuhnya kesiangan. Tapi adab kita sebagai hamba, kalau takdir baik kita nisbatkan kepada Allah, tapi kalau takdir buruk kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ini adab kita sebagai hambanya Allah. Jangan sekali-kali kalau dapat takdir buruk kita nisbatkan kepada Allah. Ini masalah adab. Kalau masalah keyakinan semua takdir dari Allah. Tapi masalah adab, masalah adab, jangankan itu, kita sama bos kita aja semua keputusan perusahaan ini dari bos kita. Tapi kalau ada kesalahan keputusan jangan nyalain bos, bahaya. Ada kesalahan keputusan si bos, ada kesalahan, namanya dia manusia, pasti ada salahnya. Kok kita nyalakan dia, waduh, bahaya. Ini kok kamu kerjanya begini? Lah ini kan bos yang nyuruh. Begini memang cara si bos, kok malah saya yang disalahin? Bos lah yang salah loh. Jangan, udah besok jangan kerja sini lagi deh. Walaupun salah si bos, kalau dia sudah ngasih tegur kita, oh iya pak, siap salah pak, udah gitu selesai itu kan. Nanti bosnya pikir sendiri, oh iya itu kan keputusan saya ya. Nah kalau kita punya kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sepertinya buruk, tidak baik, maka harus dinisbatkan kepada diri kita. Ini sebab dosa saya, ini sebab saya malas-malas beribadah, ini sebab saya kurang berbakti kepada orang tua. Imbasnya sekarang begini nih. Dulu orang tua saya ada, saya sia-siakan. Sekarang nggak ada, saya cari-cari. Inilah imbasnya. Ini menisbatkan takdir buruk kepada diri kita sendiri. Jangan sekali-kali menisbatkan takdir buruk kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau takdir baik harus dinisbatkan kepada Allah, jangan kepada diri kita. Nanti sombong nanti. Apapun itu, ada takdir baik, ini dari Allah. Ada takdir baik, ini dari Allah. Semua dari Allah. Hanya Allah yang bisa buat saya gini. Saya nggak bisa apa-apa. Saya ini siapa? Saya ini cuma makhluk Allah yang tercipta dari air yang hina. Kalau orang dikasih air kelapa masih mau pak. Kalau masih dikasih kulit telur, dikasih putih telur masih mau. Putih telur itu bisa buat kue. Tapi kalau dikasih cairan yang buat menciptakan kita, satu plastik begitu, orang jijik pak. Air yang hina. Orang lebih suka air kelapa, putih telur. Lalu dikasih, ini pak hadiah apa? Air mani pak. Wush, kaget ya. Padahal kita diciptakan dari situ. Allah sebabnya ciptakan dari sebab itu, dari hina. Air yang orang pun nggak mau menerimanya. Lain bab kalau air itu dibuat untuk
bayi tabung. Sampai orang-orang yang jenius-jenius itu menyimpan air itu supaya bisa dijual nantinya. Maka ini beriman kepada takdir baik dan buruk harus kita betul-betul caranya yang benar, bukan tidak benar. Kadang-kadang orang nih keyakinannya terlalu kebablasan, tapi salah adabnya kepada Allah. Nah ini tadi maksudnya salah satu saja nggak ada. Kita beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, nggak beriman dengan takdir, semuanya hangus, Pak. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, semuanya beriman, nggak beriman sama malaikat, habis semua, nggak diterima semua. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, nggak beriman pada hari akhir, kubur tuh nggak ada. Orang mati ya mati, orang mati tanam selesai udah. Akhirnya itu orang bunuh diri nggak mikir-mikir. Tapi kalau dia beriman kepada hari akhir, dia tahu itu kubur pasti nyata, maka dia nggak berani bunuh diri. Karena bunuh diri itu bukan penyelesaian masalah, justru nambah masalah. Bunuh diri memang hutangnya nggak lagi dia pusing, tapi di akhirat ketemu sama malaikat itu tambah puyeng lagi sana dan selama-lamanya. Jadi salah satu nggak ada, semuanya jadi kosong. Itulah rukun iman. Ya, tapi kalau rukun Islam kita lakukan salah satunya haji misalnya karena nggak mampu, nggak apa-apa. Zakat misalnya karena memang nggak mampu, nggak apa-apa. Puasa misalnya karena memang uzur sakit juga nggak apa-apa. Tapi kalau iman salah satu nggak ada, maka semua nggak diterima. Beriman kepada Allah, malaikat, tapi nggak beriman dengan Al-Quran. Ini Al-Quran buat-buatannya Muhammad aja, ini buat-buatan Rasulullah. Auzubillah. Tidak, Al-Quran itu dari Allah melalui baginda Rasulullah. Begitu ngomong begitu, walaupun dia beriman pada Allah, ngaku beriman malaikat, ngaku beriman kepada hari akhir, ngaku beriman pada takdir, nggak diterima semua imannya. Harus lengkap, include, ini sudah semuanya lengkap, nggak bisa dikurang-kurangi. Tapi kalau lemah nggak apa-apa. Insya Allah lemah itu masih diampuni dosa kita kalau kita istighfar kepada Allah. Tapi kalau hilang, nggak beriman, bahaya. Bahaya. Apa lemahnya? Kita beriman sama Rasul. Kita tahu kehidupan yang sukses itu ikut Rasul. Kita tahu kalau ingin hidup kita jaya dunia akhirat itu ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lemah ngikutinnya. Nah, itu lemah namanya. Ngikutinnya lemah. Kadang-kadang kita masih senang dengan sunnah yang lain daripada sunnah Rasulullah. Itu namanya lemah mengikuti Rasulullah, tapi beriman betul pada Rasulullah. Lemah dengan ada harapan, tapi kalau nggak beriman, ya itu. Maka mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita selalu menjaga rukun iman ini sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang mau tanya. Ustaz, ya. Mau nanya soal bab mandi tadi. Ada syariatnya nggak Ustaz kalau mandi? Terutama mungkin kalau Sayyidina Utsman kan dia ininya ya berarti lengkap gitu. Nah, yeah. Kalau kita bagaimana kan? Apakah menutup aurat atau terus pertanyaan yang kedua soal Nabi dan Rasul itu kan konon katanya jumlahnya 124.000 ya. Itu kan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah. Nah, pertanyaannya itu Nabi kan yang sifat makamnya itu paling tinggi ya. Nah, tapi kan setelah Rasulullah umat ini semakin banyak kan, udah banyak banget bermiliar-miliar, jauh kan dengan zaman Nabi dulu gitu maksudnya. Terus untuk zaman Nabi aja diturunkan Nabi gitu. Nah maksudnya di zaman-zaman yang setelah Nabi ini gimana gitu Pak Ustaz? Maksudnya sebanyak ini umat pasti ada ya yang Allah tunjuk juga kan gitu Pak Ustaz. Pertama, kalau orang-orang dulu Pak, mungkin Bapak ingat kayak mungkin kakek kita itu mandi pakai basahan. Mandi itu pakai
basahan. Cuman kadang-kadang kita berpikir mereka mandi kan dulu belum pakai kamar mandi tertutup gitu. Tapi sebenarnya itu mereka yang ngajarin ulama mandi itu pakai basahan, apalagi perempuan jangan kita betul-betul ngebleng gitu. Akhirnya nanti wudhu juga dalam keadaan telanjang, wudhunya sah tapi makruh. Jadi wudhu itu kalau bisa minimal pakai handuk. Jadi akhirnya karena mandinya telanjang, wudhunya juga dalam keadaan telanjang. Jadi adabnya sebenarnya mandi yang secara sesuai adab ya. Adab ini kan bukan masalah haram halal, bukan masalah yang lain, tapi adab ini tingkatan yang sudah ingin lebih daripada mengamalkan wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah sudah diamalkan, dia pengen naik lagi. Nah ini jaga adab. Salah satunya adalah mandinya dengan basahan. Nah basahan ya tentunya minimalnya yang menutup aurat dia. Kalau laki-laki semana dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan ya tidak sampai pakai jilbab juga enggak, cuma paling tidak ditutup dari atas sampai bawah pakai basahan. Kalau kita lihat baju-baju orang dulu itu, ibu-ibu itu ada dalamannya itu ada kayak rok gitu. Nah, itu pakai basahan buat basahan gitu. Bukan rok tapi buat dalaman seperti rok. Atasnya juga tidak langsung yang begitu saja. Jadi adabnya sebenarnya seperti itu, tapi memang yang namanya adab itu tingkatannya sudah mulai naik, makomnya ya yang ngamalkan hanya beberapa orang. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang ulama, beliau mengatakan salah satunya mandi pakai bahasa itu kita menjaga adab kepada orang-orang yang kasar. Ada orang-orang yang dikasih kelebihan kasar, bisa tembus pandangannya. Kasar ini bukan anugerah yang baik, belum tentu. Susah jadi orang kasar, Pak. Ada orang kasar dosa-dosa orang kan susah. Ada orang kasar kematian, susah lagi loh. Lihat bapaknya mau mati 5 hari lagi, gimana dia mau ngomong itu? Orang nggak percaya. Kasar itu kelebihan. Allah buka hijabnya. Ada orang lihat Imam Ahmad itu melihat orang wudhu, dosa-dosa gugur terlihat sama Imam Ahmad. Jadi dosa-dosa di tangan itu seperti kotoran yang dibasuh sama air wudhu, rontok semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal lihat langsung dengan mata beliau, itu namanya kasar. Nah orang-orang yang kasar ini kadang-kadang kasar begitu, sehingga kalau kita tutup aurat, mereka terjaga mata mereka. Jaga adab dengan orang ahli kasar, salah satunya. Maka ini aslinya begitu. Ya minimal kalau kita buang air, Pak, kepala ini jangan dibuka. Kepala jangan dibuka. Itu minimalnya kalau adab di kamar mandi. Buang air satu, buang air kecil, buang air besar, itu kepala jangan dibuka. Siapkan aja topi di depan kamar mandi. Gak punya topi, belangkon juga gak apa-apa. Yang Jawa pakai belangkon gitu. Gak punya juga ya, pakai topi gunung juga gak apa-apa. Ya pakai. Pokoknya ambil set, pakai. Gak ada juga pakai anduk kecil juga boleh. Anduk kecil digantung di gantungan dalam kamar mandi, begitu mau buang air, ambil, tutup kepala. Biasakan begitu. Ini adab ya. Terus kalau dilakuin nggak boleh aja, boleh ini adab. Maka batasannya tadi adalah pakai basahan. Ya Bang ya. Yang kedua, nah ini ajib ini. Setiap nabi dulu ada jedah-jedahnya. Lama-lama habis hancur, nggak taat sampai terakhir itu orang tawaf di Ka'bah dalam keadaan teranjang bulan dan nggak merasa bersalah. Kenapa? Karena saya menghadap Allah, saya nggak bawa apa-apa. Kan kayaknya bener ya, tapi nggak ikut syariat. Sudah semakin lama ditinggal sama nabinya, semakin bingung. Akhirnya buat acara-acara sendiri. Akhirnya diutuslah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga pakai kain ihram itu balik lagi, bener lagi. Nah sekarang pertanyaannya, dari zaman Nabi baginda Rasulullah SAW 1400 tahun lebih sudah ini. Makanya sebenarnya pintu kenabian yang ditutup oleh Allah, ya, yang ditutup khatamun nabiyyin itu pintu kenabian ditutup. Tetapi sabda Nabi,
al ulama warasatul anbiya. Jadi andaikan masih ada para nabi, makom nabi itu masih diteruskan, maka ulama-ulama itu nabi, Pak. Jadi para ulama itu nabi itu. Dulu itu makom nabi, tapi sudah diputus, sudah nggak ada lagi. Ngaku nabi sesat. Mau ngaku nabi siapa kayak? Apalagi kok yang ngaku nabi pesek, wah makin nggak. Dari zaman dulu soalnya dari sono semua. Tiba-tiba orang-orang sini ngaku nabi, wah ini makin nggak yakin. Sudah sesat, menyesatkan. Nah, ini jadi patokannya umat ini kelebihannya seluruh. Dulu para nabi itu mujizat, sekarang menjadi karomah. Semua kejadian para nabi bisa terjadi kepada umat ini. Dulu hanya untuk para nabi, sekarang diberikan kepada umatnya, baginda Rasulullah. Dulu Nabi Musa mukul laut terbelah jadi 12 jalan. Zaman Tamim Adari, Pak, ketika beliau menyampaikan agama menyeberang lautan, Tamim Adari beliau hanya berzikir 2 zikir, lupa saya zikirnya, ada di Istighosah itu. Beliau mengucapkan zikirnya dengan pasukannya bareng-bareng sambil Istighosah, sambil naik kuda. Kata ulama, itu jangankan kena air, kaki-kaki kudanya itu kepercik air aja enggak. Kalau Nabi Musa dulu jalan di bawah air, kalau Tamim Adari jalan di atas air naik kuda. Jadi maksudnya dulu namanya mukjizat, sekarang namanya karomah. Semua dari para nabi sekarang ada. Jadi kan kalau dipikir ya itu nabi dulu. Gitu, Bang. Dulu itu nabi, tapi pintu kenabian sudah ditutup. Khotamun nabiyyin itu Rasulullah terakhir sudah. Makanya para ulama-ulama bahkan akan muncul terus orang-orang yang terus menegakkan agama. Tapi tetap kita harus ingat kata Nabi bahwa agama ini dulu muncul dalam keadaan asing, dan nanti juga akan muncul agama ini dalam keadaan asing. Beruntunglah orang-orang asing karena agama. Ya, jadi menerjemahkannya itu karena agama. Jangan cuma menerjemahkannya beruntunglah orang-orang asing tersebut. Sekarang anak pang juga asing itu. Pakaian yang asing makin banyak sekarang. Karena supaya cepat terkenal ya harus yang aneh-aneh. Tapi maksudnya asing karena agama. Jadi dia tengah-tengah agama, orang yang mengamalkan agama, kok dia mengamalkan agama ini asing. Pakai jubah dibilang pakai daster, pakai jenggot dibilang kambing, nggak sholat subuh, saya pernah, Pak, di satu tempat, antum sholat kok di tempat waktu ya, sholat subuhnya enggak ya? Loh, saya bilang saya waktu sholat subuh lewat sini, Bapak nggak ada. Padahal dia yang nggak sholat subuh pagi. Kita ke masjid, tapi bisa mereka komentar melihat keburukan kita. Padahal bukan keburukan, saya sholat ke masjid, tapi dia merasa pagi nggak lihat saya kan lucu. Jadi orang itu memang melihat hanya keburukan-keburukan kita, celah-celah kita. Ini akhir zaman apalagi. Gak bisa mengamalkan agama berpatokan kepada orang. Jadi berbuat baiklah karena Allah, jangan berbuat baik karena manusia. Kalau berbuat baik karena manusia gak bakal habis. Gitu ya, Pak? Ada lagi? Ya. Ustaz tadi dijelaskan bahwa air mani itu air indah ya. Nah, terus pertanyaannya, apa hikmahnya Allah menciptakan manusia dari air indah itu? Padahal kita tahu bahwa sesuatu yang jangankan dari asalnya tercampuran air yang hina atau yang buruk pun dari buruk. Ya, itu maksudnya air hina secara menurut manusia. Ya, air hina maksudnya secara manusia. Manusia tuh melihat air itu tuh jijik gitu. Jadi ada perkara-perkara yang sepertinya hina menurut manusia, tapi mulia di sisi Allah. Ya, makanya kan kalau di dalam Al-Quran itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu di sisi Allah ya, Pak. Jadi jangan kita ini pejabat datang, orang tuh yang mulia di sisi Allah tuh orang yang takwa. Saya cuma mau muliakan orang yang takwa. Di sisi Allah itu orang yang takwa, tapi di sisi manusia
kok dia ada kedudukan, kita juga harus memuliakan sesuai kedudukan dia. Gitu loh. Jadi jangan kebablasan orang takwa aja lah. Padahal kita nggak tahu ukuran takwanya semana. Kalau orang ini ada kedudukan, kita muliakan dia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Maka begitu juga air tadi itu. Ya, kalau saya hikmahnya secara keseluruhan saya belum begitu tahu. Tetapi yang jelas itu air hinanya maksudnya hina menurut manusia, tapi mulia di sisi Allah. Karena dengan sebab air itulah menyebabkan terciptanya manusia yang mulia, manusia atau makhluk yang nanti akan hidup kekal di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Tapi hikmahnya nanti coba saya cari, Pak. Jadi maksudnya hinanya secara manusia gitu. Jadi supaya diri kita menghinakan diri, bukan berarti menghinakan air itu secara di sisi Allah dia mulia. Kita air mengalir. Tapi maksudnya kita tuh cuma sekedar dari situ loh, gitu aja. Jadi nggak bisa untuk sombong. Harusnya seperti diri kita, harusnya hati kita semakin tawadhu, rendah hati. Ada lagi, Pak? Cukup? Cukup ya? Sarapan sudah diselasih-plastikin itu soalnya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima ngaji kita pagi ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.